kalaupun saat ini kami ada di ruang syukur Tuhan, ada suatu kerinduan yang luar biasa, kami mau terus Tuhan mendengarkan isi hati-Mu melalui kebenaran Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Pak Pendeta Charles. Amin. Bapa dalam surga, kami percaya Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap kebenaran yang disampaikan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan sungguh diberikan kekuatan dan juga suatu sukacita, bahkan roh yang selalu terus menyala-nyala, sehingga kami yang telah mendengarkan kami sungguh juga terberkati dan kami juga boleh dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dalam surga kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang belum masuk saat ini di Zoom, yang sudah kami sama-sama sudah beritahukan bahwa webinar pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh sangat yakin memberkati kami semua. Oleh karena itu Tuhan, mari supaya Tuhan gerakkan saudara-saudara kami yang lain, sehingga kami sama-sama mendengarkan isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami percaya bahwa sukacita dan sejahtera menjadi bagian daripada seluruh kami yang hadir saat ini. Kami percaya ada hal-hal yang mungkin mengganggu dalam setiap hidup kami atau juga dalam jalannya ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan lancarkan semua internet yang kami pakai pada Amin. sehingga semua mendatangkan sukacita, bahkan kami sungguh dikuatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa kerinduan kami kepada Bapa yang baik. Kami percaya bahwa Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pastor Pardosi, juga Pastor Surbakti. Terima kasih. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita berjumpa kembali di acara webinar kita, seri yang ke-10 ya. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan supaya Bapak Ibu sekalian bisa melihat di Facebook, karena ini kita langsung live streaming setiap hari Kamis ya. Kita langsung live streaming yang ada saat ini di Facebook. Selamat datang dan puji Tuhan untuk semua yang sudah hadir. Dan juga di channel YouTube kita, Gerika Makedonia. Di sana ada sekitar 214 video yang sudah kita upload, yaitu pembelajaran firman Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebenaran-kebenaran yang dinyatakan khususnya melalui hamba Tuhan Rasul Paulus, rasul dari bangsa lain untuk bangsa lain. Dan di sana kita bisa melihat banyak pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang bisa menguatkan kita semuanya, ya. Puji Tuhan. Dan setiap Kamis itu kita sudah tetapkan bahwa kita selalu dalam posisi live streaming ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, malam hari ini masih di bawah naungan The Power of Love Ministries. Kita melaksanakan webinar kita, seri yang ke-10, dengan judul atau topik bahasan kita, apa yang tidak bisa dipercayai oleh iblis, begitu ya. Rupanya ada yang bisa dipercayai oleh iblis, dan ada juga yang tidak bisa dipercayai oleh iblis, begitu ya. Nah, sehingga kita bisa menghindar atau bisa menjauhkan hal-hal yang yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Meskipun kelihatan itu benar, tetapi kita harus uji berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah,
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dari judul webinar kita ini ya bisa menimbulkan pertanyaan yang baru ya. Jadi pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan gitu ya. Apakah iblis atau setan bisa percaya? Bisa nggak Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian, bisa nggak iblis atau setan itu percaya? Kebanyakan orang bilang tidak bisa gitu ya. Tapi nanti akan kita lihat bahwa setan-setan juga dikatakan percaya juga ya. Nah, kalau iblis atau setan bisa percaya, apakah ada juga hal yang tidak bisa dipercayai oleh iblis, oleh setan-setan ya. Dan ini nanti akan kita lihat hubungannya dengan hubungan ketidakpercayaan iblis atau setan-setan ini. Apa hubungannya dengan rencana Tuhan atau kehendak Allah yang dinyatakan bagi manusia saat ini? Gitu ya, kita akan lihat ya. Nah, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian untuk menajamkan pemahaman kita terhadap rencana besar kasih karunia Allah yang telah dibukakan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya, yaitu Alkitab ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut Alkitab, setan pada mulanya adalah berupa malaikat Tuhan yang diberi nama Lucifer, yang dikenal sebagai Lucifer ya. Karena ia memberontak kepada Allah, tentu karena kesombongannya, maka Allah menghukum dan menjatuhkan menjatuhkan Lucifer itu ke bumi ini. Dan kalau kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14, saya akan langsung saja bacakan ya. Yesaya 14 ayat 13 dan 14 dikatakan, "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Nah, ini dosa besarnya Lucifer itu ya, yang berubah menjadi iblis itu karena dia ingin menyamai dalam kuasa Allah ya, ingin menyamai kuasa Tuhan ya, dan ini adalah merupakan kesombongan yang besar, dan itulah yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah tidak menciptakan iblis ya, seperti ada yang mempercayai juga bahwa Tuhan katanya yang menciptakan iblis. Tidak. Atas kemauan diri sendiri, atas kesombongan diri sendirilah maka Lucifer itu berubah menjadi iblis ya, menjadi setan. Dan keinginannya untuk menjadi sama dengan Allah. Itulah trik-trik yang sama itu juga yang digunakan oleh iblis ini untuk menjatuhkan Hawa ke dalam dosa di Taman Eden waktu itu ya. Jadi sejak saat itu iblis atau setan ini menggoda manusia agar tidak mempercayai kebenaran firman Allah, tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Sampai saat ini dia menipu banyak orang dengan menyelewengkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nah karena itu kita akan segera menjawab pertanyaan ini. Apakah iblis percaya ada Tuhan itu? Apakah dia sungguh-sungguh percaya ada Tuhan? Ya, sebab kita mendengar dan juga kita juga bisa saksikan sendiri banyak orang yang hanya percaya sebatas ada Tuhan, gitu ya. Dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada, katanya. Ya, tapi kita lihat bahwa iblis pun, setan pun juga sungguh-sungguh sangat percaya bahwa Tuhan itu ada, gitu ya. Nah, kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 ya.
Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Yakobus 2 ayat 19. Saya akan langsung saja bacakan, nanti Bapak Ibu, saudara sekalian bisa mencatat kemudian memeriksa kembali di Alkitabnya sesudah selesai webinar kita ini. Jadi untuk menghemat waktu kita, saya akan langsung membacakan setiap ayat yang disajikan dalam webinar kita ini. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Jadi kalau manusia percaya bahwa Allah itu esa, ya jangan merasa puas dulu dengan pengetahuan seperti itu. Ya, jangan berpikir bahwa itu sudah merupakan pengetahuan, pengertian yang sudah sampai pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Belum tentu, ya kan? Karena apa? Karena di sini dikatakan setan-setan pun percaya akan hal itu. Percaya ya bahwa Allah itu adalah esa. Jadi setan bisa percaya enggak? Ya percaya. Ya. Jadi setan juga beriman enggak bahwa Allah itu esa? Bahwa Tuhan itu esa. Beriman enggak dia? Beriman. Iya, percaya kan beriman. Dan itu yang dikatakan Alkitab. Tetapi dikatakan mereka gemetar. Nah, kita lihat nih hasilnya yang akan memperlihatkan apa yang dipercayai oleh setan itu tidak akan sama dengan yang kita percayai. Walaupun sama-sama percaya, tapi apa yang dipercayai itu yang menentukan hasilnya. Amin. Nah, jadi sekali lagi, jika hanya sebatas hal itu saja, bahwa manusia percaya Allah itu ada, dan setan juga percaya Allah itu ada, dan itu tidak beda, ya, sama saja begitu kepercayaannya, ya. Jadi kalau setan percaya Allah ada, Allah esa, dan dia pekerjaannya adalah untuk menyesatkan banyak orang. Nah, begitu juga kalau ada orang hanya sebatas bahwa Allah itu esa, ada Tuhan, hanya begitu aja, ya sampai sebatas itu. Nah, itu berpotensi juga menjadi sama seperti setan-setan ini hanya untuk memberitakan kesesatan, sama seperti setan dan iblis ini. Karena apa? Karena pengetahuan seperti itu berarti belumlah sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau hanya percaya Tuhan itu ada, gitu ya. Tuhan itu esa, begitu ya. Nah, katakan setan juga percaya dan dia gemetar. Berarti apa yang dia percaya itu tidak mendatangkan damai sejahtera bagi dirinya. Tidak membuat suatu keyakinan bagi dirinya bahwa seharusnya kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, kepada kuasanya, maka yang harus terjadi, yang kita alami adalah apa? Ada sukacita dan damai sejahtera. Nah, sekarang kita lihat Matius pasal 4. Matius pasal 4 ya. Oke, kita lihat di Matius pasal 4, di mana kita sudah terbiasa dengan bagian ini tentang pencobaan di padang gurun ya. Pencobaan di padang gurun. Nah, kita lihat di mulai dari ayat 1 saya baca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jadi iblis katakan, "Jika engkau anak Allah." Dari pertanyaan ini menurut Bapak Ibu sekalian, iblis percaya enggak bahwa Yesus anak Allah? Ya. Dia percaya. Ya kan? Sama seperti ya ketika ketika Hawa ditanya oleh iblis itu, dia katakan, "Tentulah Allah berfirman bahwa kamu tidak boleh makan buah pohon di taman ini." Begitu ya. Jadi dia berarti tahu apa yang difirmankan oleh Allah kepada Hawa, tetapi diputarbalikkan sama dia. Ya, diputarbalikkan oleh iblis. Nah, sama juga cara dia di sini memutarbalikkan firman Tuhan itu adalah cara iblis untuk menyesatkan manusia.
Ya, dia katakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sebenarnya dia justru percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, kalau dia tidak percaya Yesus itu anak Allah, ya dia tidak akan menjatuhkan Yesus dengan cara dia ini, ya kan? Ayat 4, tetapi Yesus menjawab apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, haleluya. Bahwa firman Allah itu adalah kekuatan, firman Allah itu adalah kebenaran, itulah yang membuat kita tetap bisa berdiri dari godaan-godaan setan dan iblis. Amin. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi tidak bisa dijatuhkan, dia tidak bisa digoda hanya karena hal-hal yang bersifat duniawi atau lahiriah saja. Karena Yesus mengatakan manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian ayat 5. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, lihat itu, Bapak Ibu Saudara. Sebab ada tertulis. Jadi iblis juga rupanya belajar firman juga dia. Luar biasa ya. Dan bahkan sekarang ini banyak orang Kristen atau bahkan orang kudus, orang percaya, ya, mungkin juga tidak begitu rajin mengetahui firman. Tetapi lihat nih, iblis saja tahu. Dia katakan apa? Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan, Allah maksudnya, malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi dia juga, iblis juga tahu tentang firman Allah, ya, mengenai Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi jangan katakan bahwa iblis itu tidak percaya. Dia percaya juga, tetapi apa yang dia percayai, kan begitu ya? Yang dia percayai adalah hal yang terbalik dari kebenaran firman Tuhan itu. Dia memutarbalikkan firman Tuhan itu, dan itu menjadi kesesatan bagi orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Nah, jadi sekali lagi di sini masalahnya adalah apakah iblis percaya kepada Yesus sebagai anak Allah akan menjadikan dia diselamatkan dari hukuman yang kekal. Karena Alkitab mengatakan siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Begitu ya. Apakah kepercayaan daripada iblis ini ya membuat dia menjadi diselamatkan juga sama seperti manusia yang percaya dan diselamatkan, ya? Nah, tentu saja tidak. Kenapa? Karena model kepercayaan iblis atau setan ini kita lihat adalah model kepercayaan yang sia-sia. Jadi ada juga rupanya orang percaya tapi sia-sia ya, Bapak Ibu sekalian ya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus ya, percaya kepada mukjizatnya, percaya kepada pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus ya, menghentikan badai dan segala macam mukjizat yang dilakukannya. Tetapi bisa juga itu adalah model kepercayaan yang sia-sia ya, sama seperti yang kita lihat di sini dikatakan bahwa iblis itu mempercayai apa yang terjadi kepada Yesus Kristus, dan bahkan dia percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Tapi hanya sebatas itu yang dia percayai, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena itu kita sangat penting untuk melihat dan memahami apa yang kita beritakan ya, kepada orang lain itu haruslah merupakan kebenaran yang membuat orang lain menjadi percaya dan tidak sia-sia, tapi harus menjadi percaya dan diselamatkan. Amin. Itu yang kita maksud ya. Jadi kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Kita langsung saja ya, karena poinnya tadi yang mau saya sampaikan di Matius 4 ayat 6 itu adalah bahwa iblis juga tahu firman Tuhan ya, dan dia juga tahu firman Tuhan itu mengenai Yesus Kristus. Dia banyak tahu tentang Alkitab ya. Tapi kepercayaan dia terhadap firman itu selalu kepercayaan yang sia-sia. Kok bisa ya? Ya. Nah, ada orang yang bilang, "Iya karena dia tidak berbuat baik." Oh, banyak juga iblis juga banyak juga berbuat baik.
ya kan? Bahkan mafia-mafia juga, perampok-perampok juga banyak yang berbuat baik, ya kan? Mereka menolong orang miskin, ya kan? Jadi jangan bilang bahwa iblis tidak bisa berbuat baik. Banyak perbuatan baik daripada iblis. Nah, jadi bukan karena dia soal berbuat baik atau tidak berbuat baik, ini tapi soal apa yang dia percayai, benar atau tidak, seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Itu yang penting, ya. Nah, kemudian kita lihat dalam 2 Korintus pasal 11, ya. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 11, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan, ya. Langsung saja. Oke. 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, ya. Nah, itu penting sekali kita perhatikan, Bapak Ibu. Nah, dia tidak menyamar menjadi rasul-rasul palsu, rasul-rasul setan, tapi dia menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, ya. Ya. Dan ayat 14 dikatakan, dan hal itu tidak usah mengherankan. Kenapa? Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wow. Ya, luar biasa. Iblis juga bisa menyamar seperti malaikat terang. Bagaimana kita tahu? Ya, orang yang memberitakan firman bukan bagian dari kelompok mereka ini. Ya. Sehingga 15 dikatakan, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar juga sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Menyamar juga menjadi pelayan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, kalau kita miskin di dalam pemahaman akan firman Tuhan, wah, bisa-bisa kita juga bagian yang empuk daripada sasaran orang-orang yang menyamar sebagai malaikat terang. Jangan kita terlalu pede, terlalu percaya diri untuk mengatakan, oh enggak, saya tidak mungkin jatuh kepada suatu pengajaran daripada rasul-rasul palsu. Tunggu dulu, ya. Segala sesuatu harus diuji dengan firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar, yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tapi dikatakan di situ kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Semua penyamaran yang mereka lakukan itu semuanya sudah di dalam kacamata atau di dalam monitoring daripada Tuhan Yesus, ya. Tinggal suatu saat mereka akan dihakimi. Tapi kita, bagaimana kita tahu? Kalau Tuhan itu kan maha tahu, ya. Sedangkan kita tidak maha tahu. Bagaimana kita tahu bahwa pengajaran-pengajaran yang kita dengar, ya, itu adalah bukan pengajaran-pengajaran yang palsu. Apalagi sekarang ini berbicara tentang iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran ini. Bagaimana kita membedakan orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan dengan mudahnya mereka menyebut sebagai hamba Tuhan. Udah selesai sudah. Orang beragama Kristen kalau sudah dibilang hamba Tuhan, sudah benar itu. Ya kan? Dia sudah benar lah itu, dianggap sudah benar, sebut hamba Tuhan. Tapi tunggu dulu saudara-saudara. Ya, Paulus sudah memperingatkan bahwa mereka menyamar seperti rasul, sebagai rasul-rasul Kristus, dan mereka adalah licik, dan mereka adalah pekerja-pekerja yang curang. Ya. Nah, saudara-saudara, apalagi di zaman sekarang, di zaman teknologi ini, yang menyebut hamba Tuhan di Facebook, ya, di FB, Facebook, di YouTube, Instagram, ya, semua itu mereka berkeliaran di sana. Jadi kalau orang-orang Kristen itu hanya mengetahui seperti yang iblis katakan tadi, setan-setan juga percaya. Engkau percaya ada Tuhan, ada Allah, dia baik, ya, bahwa dia maha kuasa. Oh, iblis juga percaya akan hal itu, ya. Jadi merupakan kepercayaan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ingin, apa yang seharusnya kita percayai, supaya kita bisa membedakan bahwa kepercayaan kita dengan iblis itu beda. Iblis percaya, kita percaya, tetapi apa yang dipercayai itu yang membedakan, maka hasilnya juga pasti beda. Karena tadi iblis percaya bahwa Allah itu ada, tapi dia gemetar. Kenapa dia gemetar? Begitu, ya. Tapi kita percaya kepada Allah, adanya Tuhan, tapi kita bersuka cita. Apa yang membedakan? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka kita perlu mengetahui hal itu dengan jelas.
dengan terang benderang berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan penilaian pribadi kita sendiri. Harus berdasarkan firman Tuhan. Kita lihat lagi di Matius pasal 7. Ya, Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21. Matius 27 ayat 21 dan 23. Oke? Saya baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu lihat itu, apa yang Yesus katakan? Bukan yang berseru kepada Tuhan, mengatakan Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Catat baik-baik itu. Dia yang melakukan. Siapa yang melakukan? Siapa yang sanggup melakukan kehendak Bapa di surga? Ya, dan kehendak Bapa di surga itu adalah harus sempurna, tidak boleh bercacat. Itu namanya melakukan kehendak Bapa di surga. Siapa yang bisa melakukan itu? Apakah ada orang yang bisa melakukan itu? Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Demi nama siapa? Nama Yesus. Dan mengusir setan demi namamu? Demi nama siapa? Nama Yesus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Demi nama siapa? Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Sembuh. Ya, demi nama Yesus setan keluar. Segala macam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah diingatkan di sini bahwa hari-hari terakhir apa jawab Yesus di ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara bisa lihat itu? Jadi tidak bisa orang Kristen itu menjadi orang yang polos-polos begitu saja, bahwa setiap orang mengatakan, ini adalah hamba Tuhan. Tunggu dulu. Ya, segala sesuatu harus diuji berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana kalau orang yang mengajar saudara itu adalah bagian dari orang di Matius 7 ini? Bagaimana saudara tahu? Ya. Nah, saudara mungkin mengatakan, oh dari perbuatannya. Dari perbuatannya, orang-orang ini perbuatannya memang apa? Kan dia bernubuat demi nama Yesus. Dia mengusir setan demi nama Yesus. Dia mengadakan mujizat dengan nama Yesus. Apa yang salah di situ? Saudara-saudara, ya. Apa yang jahat, apa yang dilakukannya di situ? Bukankah itu adalah sesuatu yang baik? Nah, justru dengan kata-kata yang baik itulah sekarang ini di zaman kasih karunia ini dibuat oleh iblis menipu manusia dengan kata-kata baik. Saudara tahu kan bahwa saat ini bahwa keyakinan daripada banyak orang adalah dengan berbuat baik supaya masuk surga. Nah, itu. Ya. Jadi iblis juga senang sekali untuk mendorong manusia supaya berpikir dan mempercayai bahwa untuk selamat masuk surga itu adalah harus dengan berbuat baik, ya, begitu. Jadi di sini kita lihat bahwa harus kita memahami bagaimana kita bisa membedakan kepercayaan daripada iblis dan kepercayaan kita, sehingga bahwa kepercayaan kita itu mendatangkan damai sejahtera, sedangkan kepercayaan daripada iblis adalah mendatangkan celaka dan kebinasaan yang kekal, ya. Penderitaan dan juga kesedihan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Yesus katakan tadi, yang melakukan kehendak Allah akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya adalah, siapa yang sanggup melakukan kehendak Allah saat ini dengan sempurna? Siapa yang sanggup berbuat baik saat ini dengan sempurna sesudah Yesus mengatakan sudah selesai di atas kayu salib? Apakah masih ada orang yang saat ini ya mengatakan bahwa dengan perbuatan baiknya ya, dia bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Ada nggak orang yang bisa mengatakan begitu sekarang? Sesudah Yesus mengatakan sudah selesai. Ataukah ya perbuatan baik yang dimaksud oleh Allah saat ini adalah apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib? Itulah perbuatan baik yang sesungguhnya. Ya, tidak ada perbuatan baik lagi yang melebihi daripada apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, yaitu dia mati di kayu salib mengampuni segala dosa kita. Ini yang harus kita beritakan. Amin. Jangan perbuatan baik kita, jangan pengalaman kita yang hebat, luar biasa, ini dan itu. Ya, jangan itu yang kita tonjolkan di dalam pemberitaan kita. Karena apa? Itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib.
supaya kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Karena kepercayaan kepada pekerjaan yang sudah selesai, Yesus Kristus mati di kayu salib, darahnya tercurah mengampuni segala dosa, tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya, ada jaminan baginya untuk beroleh keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Nah, jadi kita harus memberitakan kepercayaan apa yang harus dipercayai oleh orang yang membuat orang itu menjadi terikat kekal selama-lamanya dengan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, jadi kembali lagi tadi, apakah ada orang yang sanggup berbuat baik di mana saat ini semua manusia selalu mendengung-dengungkan perbuatan baik dan perbuatan baik, ya, sampai mereka lupa bahwa perbuatan baik yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah perbuatan baik yang sudah dikerjakan oleh Allah, ya, bagi umat manusia di atas kayu salib, yaitu pekerjaan Yesus yang sempurna, di mana Yesus berkata sudah selesai, sudah sempurna, ya. Coba kita lihat lagi di Roma pasal 3 ayatnya yang ke Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10, ya. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10 kita baca. Ini yang dikatakan Paulus tentang posisi daripada semua orang di dunia ini kalau mereka ingin melihat diri mereka siapa, ya, pada dasarnya sebelum mereka menerima apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka inilah kondisi manusia dari asalnya, dari awalnya. Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ini adalah vonis di pengadilan, ya. Dikatakan apa? Tidak ada yang benar seorang pun tidak. 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 13, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Tapi manusia sekarang ini coba kita bilang bahwa orang-orang yang merasa sudah paling saleh hidupnya, kita bilang firman Tuhan mengatakan tidak ada yang berbuat baik. Wah, bisa dihajar kita mungkin, ya. Karena apa? Karena dia sangat cinta dengan apa yang dilakukannya dan merasa bahwa apa yang diperbuatnya itu adalah merupakan andalan bagi dia untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bukan apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, ya. Tapi Alkitab mengatakan di sini tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Ayatnya yang ke-13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, dan kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Ayat 18, dan rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, ya. Ayat 19, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, melakukan perbuatan baik. Karena justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak ribu juta orang saat ini yang berpikir bahwa kalau dia melakukan perintah-perintah Tuhan, maka dengan perbuatannya itulah dia menjadi berkenan di hadapan Tuhan, ya. Berapa banyak saudara-saudara. Ini bukan orang yang di luar yang yang mempercayai Alkitab sebagai dasar imannya, yang justru yang memegang Alkitab, yang pergi ke gereja setiap minggu, ya kan, yang berdoa terus-menerus, tapi yang ada di dalam pikiran dia dan hatinya adalah dengan perbuatan baiklah dia akan diselamatkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab sudah mengatakan tidak ada yang berbuat baik. Ya, amin Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang sangat penting kita lihat bahwa Allah sudah memvonis bahwa kriteria perbuatan baik menurut manusia itu bukanlah kriteria yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Ya, karena apa? Karena semua manusia pada dasarnya adalah sudah rusak total depravity, ya, kerusakan total karena semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus,
Jadi meskipun manusia itu percaya sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, sungguh-sungguh bahwa Yesus itu anak Allah, sungguh-sungguh ya berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, itu semua masih di level apa? Masih di level kepercayaannya daripada setan-setan yang Yakobus katakan setan-setan juga percaya kalau tingkat kepercayaan masih di situ. Ya, dan bahkan pekerja-pekerja daripada orang-orang yang menyamar seperti malaikat terang, mereka itu malah seperti terlihat bahwa mereka adalah orang-orang yang membawa berita kabar baik, tetapi sesungguhnya entah mereka sadar atau tidak akan hal itu adalah merupakan penyesatan bagi manusia. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat serius, Bapak Ibu sekalian, sangat serius. Orang yang tidak merindukan belajar firman Tuhan, maka orang yang menutup telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran, maka merekalah sasaran empuk daripada ya pengajar-pengajar jahat yang dikatakan pekerja-pekerja curang yang menyamar seperti rasul-rasul Kristus, tapi mereka adalah rasul-rasul palsu. Ya, nah jadi lihat Bapak Ibu sekalian, jadi kepercayaan yang demikian bagaimana kita melihat hasilnya? Kepercayaan yang hanya sebatas bahwa Yesus anak Allah, Yesus ya bisa membuat mujizat dan lain sebagainya. Itu dikatakan di sini bahwa iblis pun menyamar seperti malaikat terang dan mereka gemetar. Itu satu hal, satu indikasi. Mereka gemetar bagaimana? Mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Bapak Ibu sekalian, karena mereka tidak yakin kepastian keselamatan masuk surga. Mereka masih mudah-mudahan. Masih semoga, begitu ya kan? Ya, begitu saudara Bapak Ibu sekalian. Jadi itu adalah sesuatu kekhawatiran dan ketakutan. Banyak orang saat ini masih takut mati. Ya, takut sekali dia mati. Kenapa dia takut mati? Bukan karena apa-apa, karena memang dia tidak tahu kemana dia mati. Apalagi di masa pandemi selama 2 tahun ini, COVID-19 ini, begitu banyak jutaan orang yang meninggal dunia. Ya. Dan saya percaya bahwa mereka semuanya mati di dalam ketakutan, ya, mereka takut. Kenapa? Karena itulah yang terjadi, yang kita lihat. Semua orang takut. Kenapa? Takut sakit, dan kalau sakit dia berpikir apa? Pasti mati. Itu ya. Dan banyak orang juga di masa COVID-19 ini seharusnya ya, kalau kita lihat misalnya dari kondisi kesehatannya, dia masih bisa hidup lebih lama. Tapi karena kekhawatirannya, ketakutannya, ya, maka dia akhirnya menjadi imunnya turun, kemudian penyakit makin mendera dia, dan akhirnya orang itu meninggal dunia. Banyak orang yang belum terlalu parah sakitnya, tapi tiba-tiba meninggal. Karena apa? Karena dia udah ketakutan begitu. Tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya. Keyakinan untuk mengatakan apa? Ya, walaupun saya sakit, tapi saya tahu kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Dia akan punya damai sejahtera. Imunnya akan kuat. Tubuhnya akan menjadi kuat. Karena apa? Karena keyakinan di dalam pikiran itu akan membuat fisik kita juga menjadi, imun kita juga menjadi bertambah. Begitu. Untuk melawan daripada virus dan sakit penyakit. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kalau begitu pertanyaannya adalah, tahukah Bapak Ibu saudara sekalian bahwa ada satu hal rahasia Allah yang tidak bisa dipercayai oleh iblis, tapi bisa dipercayai oleh manusia untuk mendapatkan keselamatan hidup yang kekal masuk surga saat ini. Tahukah Bapak Ibu sekalian? Apa itu? Ya, are you ready? Bapak Ibu sekalian siap untuk melihat firman Tuhan bahwa ada satu kebenaran yang tidak bisa dipercayai oleh iblis, ya. Tetapi apabila itu dipercayai oleh manusia dan manusia bisa mempercayainya untuk memberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 1 Korintus pasal 2. Saya mengajak kita melihat 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7 dan 8. Saya baca ya. Oke. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi.
Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Tetapi Paulus katakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Kalau hikmat Allah yang tersembunyi, Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan bisa disentuh oleh iblis. Dari mana dia tahu? Karena itu tersembunyi di dalam diri Allah. Tersembunyi di dalam pikiran Allah hikmat itu. Nah, ini yang sangat penting kita ketahui. Dan iblis tidak akan sanggup mempercayai ini. Iblis tidak akan tahu hal ini. Ya. Nah, kita lihat. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan belum ada iblis di sana, bukan? Ya. Nah, tetapi itu sudah disediakan oleh Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Ini yang sangat penting kita ketahui. Ada berita tentang hikmat Allah, kebijaksanaan Allah. Allah yang bijaksana. Allah itu bijaksana dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi ada satu kebijaksanaan Allah yang spesial saat ini. Dan itu ya sebelumnya tersembunyi dalam diri Allah, lalu sekarang dibukakan kepada kita melalui hambanya Rasul Paulus, dibukakan kepada kita. Dan itu tujuannya adalah untuk kemuliaan kita. Siapa kita? Kita tubuh Kristus. Kita yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita yang akan diangkat di awan-awan nanti kalau Yesus datang. Jadi itu untuk kemuliaan kita. Ada satu kebijaksanaan Allah, hikmat Allah yang tidak akan pernah dapat dipercayai oleh iblis, tapi bisa kita percayai dan membuat kita memperoleh hidup yang kekal atau menjadikan kita menjadi pewaris sorga. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal apa? Mengenal hikmat kebijaksanaan Tuhan itu. Tidak ada penguasa di dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mengerti, ya, tahu informasi itu, kalau mereka tahu penguasa dunia ini, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Nah, ini penting, Bapak Ibu sekalian. Hikmat Allah yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan bagi kemuliaan kita sebagai tubuh Kristus. Hikmat Allah yang rahasia, yang bagaimana maksudnya? Karena kelahiran Yesus, tentang kelahiran Yesus bukanlah rahasia sifatnya. Tidak. Bukan rahasia itu. Itu sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Itu sudah disampaikan di kitab Yesaya. Bahkan di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 itu sudah dibukakan. Itu bukan rahasia. Ya. Mujizat-mujizat kesembuhan itu bukanlah rahasia. Karena apa? Karena itu sudah banyak disampaikan di kitab Perjanjian Lama, di kitab Mazmur, di kitab Raja-Raja. Ya. Seperti anak perempuan Sunem yang dibangkitkan oleh Nabi Elia, ya. Saudara-saudara. Itu sudah banyak di Perjanjian Lama tentang mujizat-mujizat kesembuhan itu. Itu bukan rahasia. Iblis sudah tahu itu. Ya. Bahasa roh juga itu bukan rahasia. Karena apa? Karena itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Joel di dalam Perjanjian Lama. Bukan rahasia itu. Dia sudah tahu itu. Makanya iblis bisa membuat juga mujizat-mujizat yang palsu. Seperti yang tadi di Matius pasal 7 itu, kan? Jadi itu bukan rahasia. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya itu, bahkan itu pun bukan rahasia. Kenapa? Karena itu sudah dinyatakan di kitab Yesaya 53 tentang kebangkitan, kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Itu bukan rahasia. Bahkan kedatangannya yang kedua kali itu juga bukan rahasia. Kenapa? Karena itu sudah diinformasikan di kitab Maleaki, sudah di kitab Zakaria pasal 14 itu sudah disampaikan tentang kedatangan Yesus Kristus. Bukan sesuatu yang rahasia. Kenapa? Karena iblis tahu semuanya itu, informasi tentang hal itu semuanya. Iblis tahu dari kitab suci orang Yahudi. Jadi itu bukan rahasia. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini. Dari Kejadian sampai Maleaki, ya, iblis bisa tahu. Makanya tentang Yesus Kristus dikatakan bahwa apabila engkau menjatuhkan dirimu, maka malaikat-malaikat akan menopang engkau. Ya, yang di kitab Mazmur itu, bukan? Ya, itu iblis tahu, bukan rahasia yang dimaksud itu. Bukan itu yang dimaksud rahasia di sini. Tetapi Bapak Ibu sekalian,
Ada satu hal yang tidak diketahui oleh iblis dan dia tidak mungkin mempercayai hal itu. Apa itu? Berita keselamatan kekal yang disampaikan bagi semua orang di dunia ini berdasarkan penebusan dan pengampunan segala dosa, ya, oleh kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dan siapa yang percaya dijamin pasti masuk surga dan langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus sekali untuk selama-lamanya. Itulah hikmat Allah yang tersembunyi selama berabad-abad lamanya dan baru dibukakan kepada kita saat ini melalui hambanya Rasul Paulus sebagai perwujudan daripada kasih karunia Allah yang terbesar di seluruh dunia saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang percaya tanpa hukum Taurat, tanpa perbuatan baik, tapi karena iman kepada Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa, menyelesaikan segala hutang dosa kita, dan memberikan kita jaminan kepastian keselamatan yang kekal sekali untuk selama-lamanya, tanpa perbedaan suku dan bangsa. Ya, ini terbuka bagi semua orang saat ini. Ini adalah benar-benar rahasia yang dibukakan oleh Allah saat ini bagi semua orang yang mau percaya. Dan iblis tidak mungkin mempercayai hal itu. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dikatakan, seandainya iblis tahu, seandainya setan tahu bahwa kematian Yesus Kristus itu akhirnya adalah menjadi jalan keselamatan bagi semua umat manusia di dunia ini, dikatakan tadi apa? Mereka tidak akan menyalibkan Yesus Kristus. Ya. Jadi berarti salib itu merupakan tipuan, dalam arti bahwa iblis tertipu dengan rencananya sendiri, karena iblis merasuki Yudas, dan kemudian melalui Yudas, ya, Yesus disalibkan dan mati. Dan menurut perhitungan daripada iblis adalah bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan manusia sudah game over, sudah berakhir. Karena apa? Karena rajanya sudah mati, gitu ya. Karena orang Israel menolak Mesias. Karena di perjanjian lama melalui bangsa Israel lah akan datang keselamatan kepada semua bangsa di dunia ini. Jadi kalau bangsa Israel sudah gagal menerima Mesias, menurut perhitungan iblis adalah maka semua manusia akan binasa. Ya, semua manusia tidak ada lagi mendapatkan berita keselamatan, tidak ada lagi kasih Allah yang disampaikan kepada semua orang karena orang Israel sudah gagal. Itu yang ada di perjanjian lama, janji Tuhan pada mereka. Tapi hikmat Allah yang tersembunyi, yang rahasia dibukakan, ya, melalui Rasul Paulus dikatakan justru melalui darah Kristus, justru melalui salib Kristus dikatakan dan dinyatakan semua dosa diampuni sekali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya dibenarkan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya dan menjadi pewaris surga dan menjadi anggota tubuh Kristus sampai selama-lamanya beroleh kasih karunia dan damai sejahteranya. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah satu rahasia yang tidak akan pernah bisa dipercayai oleh iblis. Karena apa? Karena disitulah iblis tertipu oleh rencananya sendiri. Dia berpikir bahwa dengan kematian Yesus Kristus, maka rencana penyelamatan Allah bagi dunia ini akan berakhir. Tapi hikmat Allah dibukakan, Yesus Kristus menyampaikan wahyu rahasia melalui Rasul Paulus, dan dikatakan apa? Dan dikatakan bahwa sebab dengan matinya Kristus, ya, di atas kayu salib sebagai manusia, dia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan ketentuannya, ya, sehingga kamu yang dahulu jauh, ya, kamu yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi, apakah iblis tahu hal itu sebelum Yesus disalibkan? Apakah iblis tahu bahwa kalau darah Yesus itu adalah kuasa yang mengampuni semua dosa umat manusia? Apakah iblis tahu itu? Tidak tahu dia. Kalau dia tahu itu, dia tidak akan menyalibkan Yesus Kristus. Ya, karena apa? Karena yang mau dihalangi oleh iblis adalah bagaimana supaya manusia itu tidak selamat. Kalau iblis tahu bahwa melalui darah Yesus keselamatan terbuka bagi seluruh umat manusia, tadi Paulus katakan, dia tidak akan menyalibkan Yesus Kristus. Tetapi itulah hikmat Tuhan. Amin. Itulah hikmat yang tersembunyi yang disediakan bagi kita sebelum dunia dijadikan.
Karena justru kematian Yesus Kristuslah segala dosa kita diampuni sekali untuk selama-lamanya, dan terbukalah keselamatan itu bagi semua orang yang percaya. Amin. Dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Inilah berita kebenaran yang sesungguhnya, yang dapat dipercayai dengan mudah oleh setiap orang yang mau percaya. Yang mau percaya, yang tidak mau percaya pasti tetap saja bahwa kuasa ilah zaman ini akan menutupi mata mereka, telinga mereka, dan selubung akan menutupi pikiran mereka kalau mereka tidak mau percaya kepada salib Kristus yang sudah mengampuni segala dosa mereka. Ya, sehingga Paulus mengatakan bahwa kita lihat satu bagian ayat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke apa nih? Ya, 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke 17 sampai ayatnya yang ke 18. Saya baca ya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Ya, kita catat itu baik-baik Bapak Ibu sekalian. Sebab Kristus, Paulus katakan, mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Injil mana ini? Injil kasih karunia Allah. Ya, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Itu yang disampaikan oleh Pastor Pardosi beberapa hari yang lalu, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Murni pemberitaan Injil itu, Injil kasih karunia Allah itu adalah Yesus mati disalibkan untuk mengampuni segala dosa kita, dan dia bangkit mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita yang percaya sekali untuk selama-lamanya. Karena itu kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian ya, dalam webinar kita malam hari ini, marilah kita beritakan terus Injil Kristus, Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan ya. Jangan kita memberitakan apa yang bisa dipercayai oleh iblis. Saya ulang sekali lagi. Jangan kita memberitakan apa yang bisa dipercayai oleh iblis. Beritakanlah yang tidak bisa dipercayai oleh iblis, tapi bisa dipercayai oleh manusia sebagai jalan keselamatan. Apa yang berita yang bisa dipercayai oleh iblis? Iblis percaya bahwa keselamatan itu harus dengan iman ditambah dengan perbuatan. Nah, kalau orang memberitakan berita bahwa selamat masuk surga dengan iman ditambah dengan perbuatan, iblis bisa percaya itu. Ya, itu berarti sama, ujungnya adalah apa? Binasa kekal. Apalagi yang bisa dipercayai oleh iblis? Iblis bisa percaya bahwa sebagian dosa itu diampuni oleh Yesus. Bisa dia percaya itu. Dan sangat yakin iblis bahwa Yesus mati mengampuni sebagian dosa. Nah, kalau itu yang diberitakan oleh orang-orang, berarti sama imannya dengan iman iblis, dengan kepercayaannya iblis. Iya kan? Dan itu saudara tahu, itu membawa orang masuk neraka. Karena kenyataannya adalah Tuhan mau supaya manusia percaya bahwa segala dosa sudah diampuni. Karena itu yang dikatakan firman Tuhan. Dan iblis tidak akan percaya bahwa segala dosanya diampuni. Bagaimanapun caranya, tidak akan bisa dia. Ya, saudara. Tapi manusia bisa mempercayai itu, dan harus mempercayai bahwa segala dosanya diampuni. Apalagi iblis bisa percaya mudah-mudahan selamat. Semoga diselamatkan. Ya. Itu bisa iblis mempercayai itu. Tapi iblis tidak mempercayai kepastian keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Iblis mempercayai bahwa keselamatan itu bisa hilang. Bisa dia mempercayai itu. Tetapi manusia harus mempercayai keselamatan itu sekali untuk selama-lamanya. Karena itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Roma 5 ayat 9-10. Ya, Yohanes 10 ayat 28-29.
Lebih-lebih karena kita sekarang sudah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti selamat dari murka Allah. Amin. Itulah kepercayaan yang bisa mendatangkan keselamatan bagi umat manusia, dan itulah yang mampu dipercayai oleh manusia dan tidak mampu dipercayai oleh iblis, tentang salib Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Itulah berita yang dikehendaki oleh Allah untuk kita sampaikan sebagai jalan keselamatan yang besar bagi seluruh umat manusia, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, yang hadir di Zoom meeting ini maupun yang ada di Facebook, mari beritakanlah yang dapat dan harus dipercayai oleh manusia sehingga dia beroleh keselamatan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Janganlah beritakan sesuatu yang justru iblis percaya hal itu dan dia gemetar. Ya, percaya Yesus, percaya. Sudah pasti selamat ke surga? Belum, mudah-mudahan. Nah itu, ya saudara, percaya cukup dengan iman masuk surga? Tidak. Harus apa? Harus juga ditambah dengan perbuatan baik. Nah itu dia, iblis sangat percaya itu. Ya kan? Makanya banyak orang selalu mudah-mudahan. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita menjadi pemberita yang membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa, bukan menutup pintu-pintu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Allah berjanji, besarlah upahmu di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami dibukakan rahasia yang tadinya tersembunyi, tapi sekarang sudah terang benderang bagi kami. Karena firman Kristus, firman rahasia Allah, membukakan hikmat-Mu bagi kemuliaan kami. Yang rahasia, yang tersembunyi, tapi sekarang itu dibukakan melalui rahasia firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mati di bukit Kalvari, darahnya dicurahkan, dan Engkau mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Itulah sumber kekuatan kami. Engkau sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa. Dan sekarang hidup yang kekal itu Engkau berikan kepada kami. Dan hidup kami ini bukannya kami lagi, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, di dalam aku. Terima kasih Yesus Kristus, karena hidup-Mu adalah hidup yang kekal, dan hidup-Mu adalah hidup yang kudus, dan hidup-Mu adalah kepercayaan yang menjadi fokus keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa, mampukan kami Tuhan Yesus, mampukan kami Roh Kudus untuk memberitakan dengan terang benderang dan memberitakan lebih berani lagi kepada semua orang, agar keselamatan itu bisa dilihat oleh semua orang, berita kabar baik itu diterima oleh semua orang, dan semua orang diselamatkan seperti yang Tuhan kehendaki, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan sukacita yang kekal selama-lamanya. Diberkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, dan biarlah semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan biarlah semuanya diberikan keyakinan yang kuat bahwa kami ini adalah pewaris surga, dan kami akan hidup bersukacita, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Bapak Pastor Surbakti.